Islam sudah ada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Ramadan sudah bersama dengan kita, orang Islam, tapi orang Islam tidak pandai memanfaatkan kehadiran bulan Ramadan yang menjadi syahrul azim, bulan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Khususnya kepada anak-anakku sekalian nih, siswa-siswi MTS maupun MA, kebaikan-kebaikan yang berada di tengah-tengahnya itu juga jangan disia-siakan. Karena Ramadan yang sebentar lagi tidak lama hitungan hari. Nih kalau Muhammadiyah sudah tetap dan menetapkan tanggal 2 April sudah menjadi tanggal 1 Ramadan. Ya. Jadi insya Allah ya di kita juga insya Allah di malam Sabtu sudah tarawih pertama. Ya insya Allah. Malam Jumat. Jumat malam apa malam Sabtu? Jumat malam. Ya. Kalau ngikutin pemerintah tanggal berapa? Pemerintah tanggal berapa? Kalau maunya anak-anak MTS MA, Pak, saya lebih enak ikut belakangan awalnya. Lebih awal belakangnya. Oh, enak itu. Kalau perlu kita puasanya tanggal 4 April, kemudian lebarannya tanggal 30. Ya. Kalau pemerintah itu ngikutin sidang isbat, ya, yang itu juga akan dilaksanakan hari Jumat dari jam 17 sampai jam 19 itu sidang isbat. Jadi kalau mau ngikutin pemerintah tunggu, ya tunggu aja sampai si menteri males nyebutnya kayaknya tuh. Ya, itu males nyebutnya itu. Menterinya nggak ada. Ya, menterinya udah gak ada katanya tuh. Ya, jadi tunggu itu pengumuman. Tapi insya Allah kita PTDI itu sudah berkoordinasi. Nanti akan disampaikan langsung oleh imam kita Al-Ustadz Haji Said Hamidan. Nanti malam pertamanya tanggal berapa itu beliau nanti yang akan memutuskan, PTDI khusus untuk PTDI. Nah, oleh karena itu para jemaah, Ramadan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan ini jangan disia-siakan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan-kebaikan yang dimaksud yang pertama diantaranya bahwa tatkala di bulan suci Ramadan itu ada kebaikan. Siapa orang yang berbuat kebaikan, dia datang ke majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim, kemudian dia pulang dan pergi dari rumah pulang ke rumah kembali, ke majlis, pergi ke majlis taklim, pulang lagi ke rumah, maka pulang perginya akan ternilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia nanti akan ditempatkan di arsul ula namanya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita berada di bulan suci Ramadan para jemaah, kemudian kita berada di dalam majlis zikir, kemudian kita sudah berangkat dari rumah masuk ke dalam majlis zikir, majlis taklim, majlis ilmu, dan itu berada di bulan suci Ramadan, maka kehadiran dan pulangnya kita menjadi sebuah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang ketika di luar bulan suci Ramadan, ya, itu hanya nilai kebaikan yang ada,
nilai kebaikan sebagai orang yang menuntut ilmu, maka di dalam bulan suci Ramadan, maka orang yang mencari ilmu berada di majlis zikir, berada di majlis taklim, dia akan tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Main apa? Paham nggak nih anak-anak sekalian? Ibadah di bulan suci Ramadan itu, yang namanya ibadah sunnah, itu akan dinilai sebagai ibadah wajib. Nilai pahalanya akan diberikan sebagai nilai pahala daripada ibadah wajib. Itu kalau ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka akan ternilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kali lipat nilai ibadah itu. Itu bulan suci Ramadan. Contoh nih. Tadi kalian melaksanakan sholat sunnah apa sebelum sholat zuhur? Apa tuh sholat sunnah qobliyah? Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu, ya, itu namanya sholat qobliyah atau sholat sunnah qobliyah. Kalau sesudahnya ba'diyah, ya. Kalau tadi kalian melaksanakan sholat sunnah qobliyah yang itu nilainya sunnah, maka ketika dilaksanakan di bulan suci Ramadan, sholat sunnah duhur, qobliyah duhur dilaksanakan ketika berada di bulan suci Ramadan, maka nilai sholat sunnah pada saat itu akan dinilai sebagai ibadah wajib. Masya Allah, luar biasa kita. Ini khusus untuk orang Islam. Makanya orang Islam wajib memanfaatkan keberadaan kehadiran bulan suci Ramadan. Jangan sia-siakan itu. Ya, karena ketika menyia-nyiakan, dalam hadis Rasulullah, kam mim fi'atin qalilat, kam mim apa itu dalilnya? Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'aths. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan nilai puasa. Setiap orang menganggap mereka sedang berpuasa. Setiap orang menganggap bahwa mereka sudah maksimal melaksanakan ibadah puasa. Tapi sesungguhnya di hadapan Allah dia tidak punya nilai. Apa yang dinilai, apa yang terjadi, apa yang didapatkan oleh mereka. Puasanya nilainya kagak dapat, pahalanya kagak dapat, ibadahnya kagak dapat. Yang dapat hanya haus dan lapar. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak memposisikan diri, menghormati, menghargai, dan memanfaatkan kehadiran bulan suci Ramadan dengan amal dan ibadah. Makanya nanti ketika berada di bulan suci Ramadan, para jemaah khususnya anak-anak sekalian, salah satunya jangan tinggalkan majelis zikir, jangan tinggalkan majelis ilmu. Bahkan semakin bersemangatlah ketika di masjid, dimanapun ada majelis zikir, ada majelis ilmu, datang kita. Kenapa? Karena datangnya dan perginya akan ternilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalau sunnah akan dibalas dengan nilai pahala wajib. Dan itu kalau dihukumkan wajib, maka akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat nilai pahalanya. Yang kedua, kebaikan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah, ya, maka nanti Allah akan memandang dia dengan penuh rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayangnya, pandangannya teduh, ya, kemudian penglihatannya penuh dengan kasih sayang kepada siapa di tengah-tengah orang yang beribadah puasa, kemudian dia melaksanakan sholat berjamaah setiap waktunya 5 waktu.
Maka orang-orang yang memanfaatkan bulan suci Ramadan, kemudian dia tidak lepas dengan sholat berjamaah, maka Allah nanti di yaumil qiyamah akan memandang dengan penuh kasih sayang kepada setiap mereka yang udah berpuasa, kemudian dia melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Pak, gimana Pak kalau saya puasa tapi saya nggak sholat, gimana tuh? Hah? Saya puasa full 30 hari 29 hari 1 bulan, tapi saya nggak sholat, gimana tuh? Hah? Itu namanya seperti sudah mandi tapi nggak pakai baju. Bagus nggak? Ada orang yang sudah mandi, ada orang yang sudah bersih-bersih, badannya wangi, pakai sabun, sabunnya yang terwangi, pakai minyak wangi setelah kita mandi, setelah beranduk, tapi nggak pakai baju. Bagus nggak kira-kira? Bagus nggak? Bagus nggak? Coba ada siswa MA habis mandi, kemudian dia nggak pakai baju. Bagus nggak dilihat? Nggak bagus. Nah itu orang yang puasa tapi nggak sholat. Tuh seperti ibaratnya begitu, ya. Kemudian kebaikan berikutnya para jamaah, siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian dia senantiasa dengan orang tuanya berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tuanya soleh, kemudian anaknya juga soleh, kemudian masuk bulan suci Ramadan, kemudian anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya, Masya Allah, Allah akan memberikan nilai kepada mereka sama seperti orang yang beribadah 70 tahun mereka di antara dalam kehidupan dunia. Mereka tatkala ada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan masuk bulan suci Ramadan, maka mereka akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama seperti mereka yang beribadah selama 70 tahun. Masya Allah. Ini kalau sudah urusan orang tua nih, ya, ini kepada anak-anakku sekalian, kalian belum merasa sekarang. Coba nanti ketika kalian sudah menjadi orang tua, bagaimana sikap anak-anaknya, bagaimana sikap keturunannya, nanti akan terlihat dan terasa oleh kalian. Ini Pak Sugi walaupun masih udah jadi orang tua, ya, walaupun orang tuanya masih belum tua banget, ya, tapi sudah merasakan ketika anaknya susah diatur, susah diurus, ya, sulit untuk berbakti terhadap orang tuanya, susah dikasih nasihat, susah dikasih saran, susah dikasih pandangan, berat hati kita. Mau diucapkan yang tidak bagus, itu hukumnya anak. Mau diucapkan bagus tapi nyakitin hati. Ya Allah, luar biasa kita. Ketika kita punya nilai bakti terhadap orang tua dan itu dilakukan di bulan suci Ramadan, maka akan ternilai seperti orang yang beribadah selama 70 tahun. Kemudian yang terakhir dalam hadis itu para jamaah, barang siapa yang senantiasa berbuat kebaikan, memberikan makan fakir miskin, kemudian di dalam fakir miskin itu punya anak, terlebih-lebih anak yatim, maka setiap anak yatim itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan dinilai dengan 1 juta kebaikan, dan Allah akan menghapus 1 juta perbuatan kesalahan dan dosa dari mereka yang senantiasa memberikan makan fakir dan miskin yang memiliki anak, terlebih-lebih anak itu anak yatim. Masya Allah, luar biasa nih. Makanya kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan yang nanti sebentar lagi akan datang, jangan disia-siakan. Berbuat kebaikan, amal kebaikan. Jangan senantiasa kita sibuk dengan urusan-urusan yang lain, apalagi hanya urusan dunia.
nggak usah mikirin untuk lebaran, nggak usah nih ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu nih, ya nggak usah mikirin urusan lebaran. Kenapa? Minyak goreng sekarang mahal, ya udah mahal susah lagi dicari, harus ngantri lagi. Kalaulah kita ngantri, jatahnya cuman 2 liter, nggak lebih. Makanya nggak usah mikirin lebaran, nggak usah mikirin makanan dan lain-lain, ya. Yang dipikirin bagaimana Ramadannya full, ibadahnya bagus, sehingga nanti pada saat di akhir Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan maufirahnya, sehingga kita layak menjadi orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.